kitab di dalam Amsal 4 ayat 23. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya ambil judul hari ini yaitu menjaga hati atau mengelola hati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, penulis kitab Amsal adalah Raja Salomo. Dan Salomo menulis 3 kitab di dalam Alkitab, yaitu di saat Salomo masih muda dia menulis tentang kitab Kidung Agung. Dan saat Salomo menjadi raja dia menulis kitab Amsal. Dan pada waktu dia masa tua dia menulis kitab Pengkhotbah. Haleluya. Salomo itu tercatat sebagai raja yang paling berhikmat sepanjang sejarah. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 23. Hikmatnya melebihi segala hikmat orang Mesir pada waktu itu, yaitu 1 Raja-Raja 4:30. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seperti yang saya katakan, Amsal 4 ayat 23 adalah jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4:23 adalah hasil tulisan dari Salomo, raja yang paling berhikmat. Dan sudah tentu tidak mungkin salah. Amin. Ditambah lagi saudara yang kekasih, bahwa Roh Kuduslah yang memberi wahyu untuk dia menuliskan kebenaran ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, jagalah hati dalam segala kewaspadaan. Jaga artinya kita berhati-hati atau apa saudara? Kita menjaga dengan sangat teliti dan dengan kesetiaan terus-menerus. Dan yaitu kewaspadaan. Kewaspadaan artinya dengan rajin. Saudara yang kekasih, amin. Adalah baik kita menjaga barang-barang kita, menjaga rumah kita, menjaga mobil, menjaga apalagi saudara, menjaga usaha, menjaga segalanya. Tetapi yang lebih penting yang harus kita jaga, yang harus saya dan saudara jaga adalah hati kita pribadi. Mengapa kita harus menjaga hati? Karena dari hati, dari situlah terpancar kehidupan. Semua aksi kita muncul dari dalam hati. Kondisi hati kita akan mempengaruhi apa saudara? Mempengaruhi satu tindakan. Mempengaruhi apa juga? Pencapaian atau apa yang kita capai. Mencapai saudara kehidupan secara keseluruhan. Menjaga hati berarti menjaga hidup. Amin. Sama dengan menjaga hidup. Karena hatilah yang menjadi pusat penilaian Allah. Kita lihat yaitu kisah Samuel yang mengurapi Daud di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Ada juga 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Hati sebagai penyimpan firman Allah. Amin. Mazmur 119 ayat 11. Yaitu pemazmur menyimpan firman Allah. Di dalam Ayub juga ada saudara, Ayub 23 ayat 12. Dan dalam Maleaki 1 ayat 6 sampai 7, yaitu kita bandingkan roti cemar karena simpan di hati yang cemar. Haleluya. Saudara yang kasih, kalau yang pertama, mengapa kita harus menjaga hati? Karena dari situ terpancar kehidupan. Karena hatilah yang menjadi pusat penilaian Allah. Dan hati sebagai penyimpanan firman Tuhan. Dan saudara yang kekasih, dampak dari tidak menjaga hati pasti ada. Haleluya. Pertama itu sulit mengalami damai sejahtera.
Di dalam Amsal 17 ayat 22, mudah terkena penyakit. Haleluya. Begitupun di dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai 8. Hidup tidak maksimal atau bisa-bisa tidak dipercaya orang, apalagi tidak dipercaya Tuhan. Dan dampak dari juga tidak menjaga hati yaitu mudah terkena serangan roh jahat. Itu di dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 11. Dampak juga dari tidak menjaga hati yaitu dapat menjadi orang jahat, dapat menjadi pembunuh. Yaitu kita lihat contoh di dalam Alkitab yaitu Haman. Saudara, kita tahu ceritanya itu di dalam kitab Ester 5 ayat 9 sampai 14. Siapa lagi saudara? Kain yang membunuh anaknya, adiknya. Kejadian 4 ayat 3 sampai 8. Dan dampak dari tidak menjaga hati itu pada akhirnya dibinasakan Allah. Amin. 1 Korintus 3 ayat 17. Ada juga diartikan yaitu mengotori. Haleluya. Saudara yang kekasih, yang pertama itu mengapa kita harus menjaga hati, dan kedua apa dampak dari kita menjaga hati, dan yang ketiga yaitu bagaimana langkah untuk pemulihan. Langkah pemulihan yaitu jaga hati kita dengan sungguh. Jangan izinkan ada sampah. Sampah itu harus dibuang pada tempatnya aman. Sampah kebencian, sampah iri, sampah kepahitan yang masuk di dalam kehidupan kita, itu yang mengotori. Oleh sebab itu, langkah pemulihan yaitu jaga hati kita dengan sungguh. Yang kedua itu, langkah pemulihan yaitu jika ada sampah atau ada kotoran di dalam hati kita, kita harus apa saudara? Buang. Kita harus keluarkan dari dalam. Dengan cara apa saudara? Cara melepaskan. Apa saudara? Kebencian, iri hati, dengki, semua kita lepaskan dengan memberi pengampunan. Di dalam Matius 6 ayat 12. Dan ketiga yaitu saudara, langkah untuk pemulihan, kita ambil sikap, datang kepada Tuhan, dan buat komitmen. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Itulah judul kita hari ini, yaitu menjaga hati atau kita mengelola hati kita. Kita harus menjaga hati kita karena apa? Sudah dari situ terpancar kehidupan. Amin. Mengapa kita harus menjaga hati? Karena di situ terpancar kehidupan. Karena hatilah yang menjadi pusat penilaian Allah. Karena hati juga sebagai penyimpan firman Allah. Dan dampak tidak menjaga hati, kita sulit mengalami damai sejahtera. Karena damai sejahtera tidak bisa diukur, tidak bisa dibeli dengan apapun yang ada di dunia ini. Amin. Dan dampak dari tidak menjaga hati yaitu mudah terkena penyakit. Saudara yang kekasih, dan mudah terkena serangan roh jahat, dan bahkan dapat menjadi orang jahat, dapat menjadi orang pembunuh. Tetapi ingat, apapun itu pada akhirnya akan dibinasakan Allah. Haleluya. Mari saat ini kita dengar firman Tuhan, mari kita ambil langkah pemulihannya. Bagaimana cara pemulihannya? Mari kita merendahkan hati, kita menjaga hati kita dengan sungguh. Kita terus bergaul karib dengan Tuhan. Dan jika ada sampah, jika ada kebencian, ada iri, ada kepahitan masuk di dalam hidup kita, kita harus lepaskan, kita harus keluarkan. Dengan cara apa saudara? Kita mengampuni. Tidak ada cara lain. Haleluya. Dan mari yang terakhir kita datang, ambil komitmen. Saya mau bebas, saya mau lepas, saya mau buang sampah pada tempatnya. Dan kita menikmati kasih Tuhan. Dan disitulah yang Tuhan mau. Dan Tuhan akan berperkara di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.